Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Palembang merupakan kota yang kaya akan sejarah seperti wisata sejarah, wisata kuliner, dan juga wisata religi. Seperti yang ada di belakang kita, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau biasa dikenal dengan Masjid Agung Palembang. Di sini sudah ada kita dengan Bapak Andi Syarifuddin selaku pengurus dari Masjid Agung ini. Begini Pak, boleh dulu Pak? Ya, jadi nama saya Kemas Haji Andi Syarifuddin. Di Masjid Agung ini saya dipercayakan untuk menjadi pengurus ya, pengurus Masjid Agung, ketua pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Oke, baik Pak. Di sini boleh dijelaskan sedikit nggak Pak tentang sejarah asal muasal dari masjid ini? Ya. Masjid Agung ini salah satu masjid peninggalan zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi tentunya masjid ini sudah menjadi cagar budaya, artinya cagar budaya dan destinasi wisata sebetulnya ya, karena ini peninggalan dari zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Yang masjid ini didirikan oleh Sultan langsung, yaitu Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo pada tahun 1738. Itu peletakan batu pertamanya oleh Sultan, dan kemudian diresmikan penggunaannya itu 10 tahun kemudian. Itu tepatnya pada tahun 1748. Ya. Masjid Agung ini mempunyai ciri khas bangunan, arsitektur bangunan yang unik ya, yang unik bisa dikatakan, karena ini adalah arsitekturnya itu merupakan ciri khas Melayu Palembang. Nuansa Palembang itu kentara sekali ya, dengan ciri khas bangunan masjid tradisional, masjid tradisional peninggalan dari zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Kalau untuk ciri khasnya Pak? Ya, ciri khas itu kan ciri khas bangunan arsitektur Palembang itu kita lihat dari atapnya misalnya. Atapnya itu kan seperti rumah adat Limas ya. Ada rumah Palembang, rumah adat Limas ya. Nah, itu berunda, ada tanduk kambingnya itu. Iya, mirip Limas ya, rumah adat Limas. Nah, kemudian atapnya ada 3 tingkatan itu ya. Nah, kemudian juga ukiran-ukirannya itu ukiran-ukiran khas Palembang. Kalau untuk kegiatan nih Pak, ini kan masyarakat banyak belum tahu apa aja sih kegiatan yang dilakuin di
Masjid Agung ini selain ibadah? Ya, selain kegiatan ibadah sholat 5 waktu ya, ada juga itu tentang pendidikan keagamaan ya. Misalnya ada cawisan, kalau istilah bahasa Palembang cawisan, atau ceramah-ceramah agama, majlis taklim ya, yang dilaksanakan setiap sesudah sholat, seperti setelah sholat zuhur itu ada ceramah, ada cawisan mengkaji kitab ya, kitab agama. Kemudian setelah sholat asar dan juga setelah sholat maghrib, dan ada juga zikir-zikir yang lain, ratib seperti ratib saman. Nah, ratib saman ini adalah salah satu ciri khas menjadi tradisi adat istiadat di Kota Palembang. Ratib itu, ratib saman itu. Nah, itu juga menjadi bacaan ciri khas dari masyarakat Palembang. Ada juga ratib hadat dan sebagainya. Nah, jadi di samping digunakan untuk ibadah sholat, juga ada pendidikan keagamaan. Kemudian juga ada kita memperingati misalnya hari-hari besar Islam, misalnya Maulid Nabi, atau juga Isra Mi'raj, Nuzul Quran, atau juga kita menyantuni anak yatim. Itu biasanya setiap bulan Asyura Muharram, bulan Muharram itu ada Asyura, kita menyantuni anak yatim, kita kumpulkan anak-anak yatim, kita santuni. Ada juga kita membina para mu'alaf. Para mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam ya. Nah, masuk Islam, kita bina para mu'alaf ini, kita bina. Supaya pemahaman keagamaan itu yang benar menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Masjid Agung ini punya ciri khas ya, berakidahnya itu berakidah ahli sunnah wal jamaah, dan fikihnya itu bermazhabkan Imam Syafi'i. Itu jelas namanya tuntunan keagamaan. Yang ruang-ruang tadi ada ruang deh. Oke, 3, 2, 1 ya. Kalau untuk ruangan nih Pak, ini kan banyak banget ya, dari bangunan lama sama bangunan baru. Boleh dijelaskan Pak, bangunan apa aja yang ada di masjid ini? Nah, yang paling utama itu adalah ruangan yang lama ini. Ruangan lama ini berdiri sejak zaman Kesultanan Palembang. Sejak berdirinya itu beginilah bentuk asli dari masjid Kesultanan Palembang tadi. Dulu disebut Masjid Sultan ya, karena yang membangunnya Sultan. Nah, kemudian mengingat jumlah jemaah semakin lama semakin meningkat jumlahnya kan, sehingga Masjid Agung ini kadang tidak dapat menampung lagi jumlah jemaah yang sholat atau juga ada masjid, terutama pada waktu hari Jumat misalnya. Jumat itu bisa menguber sampai ke halaman-halaman. Ditambah lagi misalnya sholat Lebaran, hari raya misalnya, Hari Raya Idul Fitri dan Adha, itu sampai ke jalan-jalan, bahkan sampai ke jembatan Ampera itu kan ya. Nah, jadi terasa masjid itu jadi sempit ya, kecil, sehingga untuk saya bisa menampung kalau tidak ya jemaah yang akan sholat Jumat dan sebagainya, ini ada penambah ruangan itu. Nah, perluasan lah. Lalu ini ada sayap kanan kiri dan belakang itu berbentuk itu ya. Ada yang di belakang sekali itu ada ruangan 3 tingkat ya. Biasanya hari Jumat itu penuh diisi oleh jemaah yang akan sholat. Tapi tidak meninggalkan bentuk asli Masjid Agung. Makanya itu akan dibuat agak terpisah kan. Supaya kita tahu bahwa masjid yang asli itu, yang asalnya itu yang lama itu. Sampai sholat sehari-hari, sholat 5 waktu sehari-hari. Jadi sahabat Charming, kita udah jalan-jalan nih di Masjid Agung Kota Palembang, yang mana masjid ini terletak di tengah Kota Palembang. Jadi buat teman-teman yang pengen langsung lihat wisata lainnya, bisa langsung subscribe channel ini, dan sampai jumpa di next video. Saya Bujang Rafka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful.